Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Jajaran pejabat utama Polri mengikuti program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan 25 yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI pada Selasa 6 Mei 2025. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya membentuk kepemimpinan berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kapasitas strategis dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Sebanyak 21 personel gabungan Polri dari 100 total jumlah peserta yang berasal dari perwakilan pimpinan pemerintahan, kementerian, akademisi, lembaga, hingga tokoh masyarakat. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhanas RI, Aceh Hasan Zyatzili. Kurikulum yang telah ditetapkan melalui berbagai proses dan metode pembelajaran yang berorientasi pada tujuan dan sasaran pendidikan. Melalui pendidikan ini, para peserta akan diintegrasikan di lembaga ini guna dididik dan dibekali pengetahuan sebagai pimpinan strategis tingkat nasional yang berkarakter negarawan, berpikir holistik, integral dan komprehensif dengan menampilkan moral dan etika kebangsaan, berintegritas dan profesional. Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Zyatzili mengatakan, selanjutnya seluruh peserta akan mengikuti program pendidikan pemantapan pimpinan nasional selama 3,5 bulan. Meliputi pembelajaran strategis, diskusi strategis nasional dan internasional, studi lapangan, dan penyusunan kertas karya ilmiah perseorangan sebagai salah satu output dan syarat kelulusan. Keseluruhan materi dan kompetensi tersebut pada akhirnya akan diintegrasikan pada kegiatan studi strategis dalam negeri, studi strategis luar negeri, dan olah sismenas yang bermuara pada konsep dan pemikiran yang akan saudara-saudara tuangkan sebagai pemimpin nasional dalam kertas kerja perorangan dan seminar nasional. Keikutsertaan Polri dalam program pendidikan ini menegaskan komitmen untuk menyiapkan kepemimpinan Polri yang profesional, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika nasional maupun global menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka penguatan kapasitas kepemimpinan strategis di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejumlah perwira tinggi dan menengah terpilih mengikuti pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan ke-25 yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI. Baik pemirsa, Polri TV melaporkan dari Lemhanas RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut serta berpartisipasi dalam kegiatan program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan ke-25 yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI tepat pada Selasa 6 Mei 2025. Di mana pemirsa mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yaitu Brigjen Pol Yusran Cahyo selaku Karo Janbang Lemdikat Polri dan juga sebanyak 21 personel gabungan Polri terpilih tentunya menjadi peserta program pendidikan dari total 100 peserta yang hari ini turut serta menjadi peserta dalam kegiatan P3N ini. Terdiri dari mereka berasal dari instansi pemerintah, kemudian juga pemimpin lembaga hingga tokoh masyarakat. Seluruh peserta nantinya akan mengikuti rangkaian program pendidikan ini selama 3,5 bulan dimulai pada hari ini dan dicanangkan akan selesai yaitu pada 19 Agustus 2025 nanti. Dan tentunya pemirsa, program P3N ini meliputi pembelajaran strategis dari mulai nanti diskusi nasional, internasional dan juga studi lapangan hingga nanti di
tahap penyusunan taskap atau kertas karya ilmiah perseorangan sebagai syarat kelulusan. Tentunya pemirsa Polri TV, keikutsertaan perwira tinggi Polri dalam kegiatan pendidikan ini merupakan bentuk komitmen bahwasannya Polri siap untuk menyiapkan pimpinan yang profesional, kemudian juga berkarakter, dan siap menghadapi dinamika nasional maupun global menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Demikian dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, masih dalam rangkaian rapat kerja teknis Humas Polri tahun anggaran 2025, Kepala Divisi Humas Polri menghadiri giat donor darah dan bakti sosial di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, Divisi Humas Polri bersinergi dengan Palang Merah Indonesia menggelar giat donor darah pada 6 Mei 2025, bertempat di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 100 kantong darah ditargetkan terkumpul untuk kemudian disalurkan ke berbagai titik rumah sakit yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sani Nugroho, mengunjungi dan mengamati aktivitas donor darah. Selain itu, Divisi Humas Polri juga menggelar giat bakti sosial yang diberikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat dan anggota Polri disabilitas, serta anak-anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, tongkat jalan, serta sembako dan kebutuhan sehari-hari. Usai mengunjungi lokasi donor darah dan bakti sosial, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sani Nugroho juga turut mengunjungi booth Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Perencanaan Administrasi, Multimedia dan Penerangan Masyarakat. Pemirsa, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Jepara meluncurkan layanan bus surat izin mengemudi atau SIM keliling. Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM, tanpa harus datang ke kantor Satlantas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Jepara mengambil langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meluncurkan layanan bus surat izin mengemudi atau SIM keliling. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, mempermudah akses pengurusan SIM, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen berkendara yang sah. Peluncuran bus SIM keliling ini merupakan respons Polres Jepara terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Dengan adanya layanan bergerak ini, diharapkan masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM dengan lebih efisien dan tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari terlalu lama. Bus SIM keliling Polres Jepara akan menjangkau berbagai lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jepara, seperti pusat keramaian, pasar tradisional, area perkantoran, hingga pelosok desa. Jadwal dan lokasi operasional bus akan diumumkan secara berkala melalui berbagai saluran informasi Polres Jepara, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kapan dan di mana layanan ini tersedia. Layanan yang tersedia di bus SIM keliling Polres Jepara umumnya meliputi proses perpanjangan SIM A dan SIM C. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini diimbau untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti KTP asli dan fotokopi SIM lama, serta surat keterangan sehat dari dokter. Petugas Satlantas yang bertugas di bus akan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Inisiatif Polres Jepara dalam meluncurkan bus SIM keliling ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang prima, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Diharapkan, layanan ini dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat dan menciptakan sinergi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Dari Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya mengamankan 2 pelaku pemerasan dengan modus sextortion yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku diketahui merupakan kakak beradik. Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus yang melakukan ancaman pencemaran nama baik dan juga pemerasan melalui media elektronik atau biasa dikenal dengan sextortion. Yang mana dalam pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit 4 Ditres Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Etko Wijaya Simbolon dan juga didampingi oleh Kasubdit Penmas Bitumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak, yang mana dari hasil pengungkapan kasus yang sudah dilaksanakan kurang lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini, Ditres Siber Polda Metro Jaya berhasil menetapkan 1 orang tersangka berinisial MD, di mana peran tersangka berinisial MD sendiri adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat merumus ataupun menjurus ke arah sextortion. Perlu diketahui juga pemirsa, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka MD sendiri adalah menggunakan ataupun menjalankan aplikasi Bigo dan juga membuat akun aplikasi Bigo. Dan dalam akun aplikasi Bigo tersebut, tersangka MD mengunggah konten-konten menarik dan juga melakukan live streaming dengan sosok wanita cantik dan juga menarik, sehingga para calon korban yang mayoritas merupakan laki-laki tertarik untuk melakukan japri atau private message ke akun yang sudah dibuat oleh tersangka MD. Selain itu juga, setelah melakukan penjaringan ataupun mencari para calon korban, tersangka MD mengarahkan para calon korban untuk pindah melakukan chatting dari aplikasi Bigo menuju satu aplikasi chatting juga yang bernama Telegram. Dan di aplikasi Telegram tersebut, tersangka MD melakukan aksi keduanya, yaitu mengajak para calon korban untuk melakukan video call, di mana video call tersebut mengharuskan para calon korban untuk melakukan tindakan yang berbau seksual atau biasa dikenal dengan video call seks atau VCS. Dan ketika sudah melakukan VCS, para calon korban diancam oleh tersangka MD untuk mentransfer sejumlah uang agar video tersebut tidak disebarkan ke keluarga atau kerabat terdekat dari para korban. Selain itu juga, video tersebut juga tentunya dijadikan alat ancaman oleh tersangka MD agar bisa meraup keuntungan yang mana nantinya akan dinikmati sendiri oleh tersangka MD dan juga saudara kandungnya, yang mana ada sebuah fakta menarik juga bahwa MD tidak beraksi sendirian. Terdapat saudara kandung yang merupakan kakak dari tersangka MD, di mana peran kakak dari tersangka MD ini kurang lebih sama untuk membantu tersangka MD agar bisa melancarkan aksinya dengan lancar dan juga tanpa hambatan. Dan perlu diketahui juga, kakak dari tersangka MD sendiri masih menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Selain itu, berdasarkan laporan yang sudah diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya, polisi langsung bergerak untuk memburu pelaku MD yang mana sempat ditangkap di wilayah kediamannya, yaitu yang berlokasi di Sumatera Selatan. Dan dari hasil penyidikan lebih lanjut, ternyata tersangka MD sendiri mentarifkan ataupun menagih uang jaminan kepada beberapa tersangka ataupun ke beberapa pelaku, maksud saya, dengan harga yang bervariatif mulai dari 2,5 juta sampai dengan puluhan juta rupiah. Selain itu, dari hasil penyelidikan dan juga penyidikan lebih lanjut, terdapat barang bukti yang sudah ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya, yaitu dari 2 unit handphone yang bermerek Vivo dan juga iPhone. Selain itu juga ada beberapa rekening bank, akun media sosial Bigo dan juga Telegram, dan terakhir ada video vulgar milik para korban, yang mana video-video tersebut digunakan untuk memeras para korban agar bisa mentransfer uang jaminan ke tersangka MD dan juga kakak kandungnya yang merupakan tersangka dan masih menjadi DPO Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya. Selain itu juga, Polri melalui Polda Metro Jaya dan tentunya Ditres Siber Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban sextortion untuk tidak ragu melapor, karena dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya sendiri akan menjamin kerahasiaan identitas para pelapor agar tetap aman dan tidak diketahui
oleh khalayak banyak. Selain itu juga Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat untuk agar bijak untuk bermain sosial media agar terhindar dari berbagai kasus yang bersifat sextortion seperti ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Polda Metro Jaya Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, Polrestabes Medan gelar program Police Goes to School. Kali ini menyasar siswa-siswi di SMA N1 Medan. Dalam kegiatan ini, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, sosialisasikan bahaya narkoba, tawuran, dan penyalahgunaan media sosial, serta bagi-bagi helm sebagai bentuk sosialisasi tertib berlalu lintas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan menggelar program Police Go to School di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Medan pada Senin 5 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap generasi muda, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang berbagai persoalan yang dapat menghambat masa depan para siswa. Dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan menyoroti 3 isu utama yang menjadi perhatian bagi para siswa, yakni penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, serta penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan menegaskan bahwa ketiga persoalan ini berpotensi besar untuk merusak atau menunda cita-cita dan masa depan para siswa. Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan memberikan pesan inspiratif kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Medan untuk menetapkan rencana hidup yang jelas serta meneladani mentor-mentor yang baik. Kapolrestabes Medan mengingatkan bahwa setiap individu dilahirkan di dunia ini dengan sebuah misi ilahi, sehingga penting bagi para siswa untuk menyadari potensi diri dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif. Lebih lanjut, Kapolrestabes Medan menekankan pentingnya membangun kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk karena keduanya memiliki kekuatan untuk saling mempengaruhi. Karena kebiasaan buruk dapat merusak kebiasaan baik yang telah tertanam, begitu pula sebaiknya. Sehingga penting bagi para siswa untuk senantiasa menjaga perilaku dan pergaulan. Sebagai bentuk sosialisasi tertib berlalu lintas, Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan juga memberikan helm secara simbolis kepada perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Medan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelajar akan pentingnya keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan diri sendiri maupun orang lain. Dari Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.